Baik, selamat datang dalam perkuliahan psikologi kognitif. Hari ini saya akan mencoba menjelaskan tentang perceptual proses satu. Ini adalah bagian kedua dari buku Matlin, Cognition. Materi hari ini kita akan bahas visual and auditory recognition. Nanti akan ada 4 part dan ada 4 video. Anda dapat menontonnya satu persatu sesuai dengan waktu yang Anda miliki. Lingkup bahasan yang akan kita lihat pada hari ini yang pertama adalah background on visual object recognition. Bagian ini kita akan mencoba memahami apa itu visual object recognition. Lalu pada chapter berikutnya kita akan membahas tentang top-down processing and visual object recognition. Dilanjutkan dengan face perception. Ini bagian yang sangat menarik adalah bagian di mana bagaimana sebenarnya proses di dalam kognitif kita mempersepsi wajah dari seseorang. Begitu juga speech perception, yaitu bagaimana kita bisa mengenali kata-kata atau informasi-informasi yang didasarkan pada ketika kita berinteraksi lewat bicara. Sehingga visual and auditory recognition membahas mengenai 4 hal ini. Yang akan dibahas adalah proses persepsi. Persepsi ini Anda sudah mempelajarinya pada mata kuliah psikologi umum, yaitu proses di mana kita memaknai stimulus yang kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa mempersepsi bahwa di depan kita itu ada tanaman, karena kita mencoba memaknakan, tidak hanya melihat objek tetapi memaknakan. Dalam sebuah buku, ada yang menyatakan bahwa perception adalah sensation plus meaning, di mana kita mensensasi sesuatu lalu memaknai. Itu adalah dasar persepsi. Sehingga bab ini, seperti dengan judulnya, ini berkaitan dengan perceptual proses. Pada bagian ini kita akan membahas tentang background on visual object recognition. Ada 3 bagian, yaitu visual system. Bagaimana sih sistem visual yang terdapat di dalam proses kognitif kita? Proses kognitif adalah proses berpikir. Lalu bagaimana visual system itu diorganisasikan, dioperasikan di dalam visual perception. Lalu ada theories about object recognition, yaitu membahas tentang teori-teori yang melatar belakangi dalam proses object recognition. Sebelum mulai, maka saya persilahkan kepada Anda mempause videonya. Ada beberapa term yang harus Anda cari dalam chapter ini. Yang pertama adalah, apa sih proximal stimulus, iconic memory, lalu gestalt psychology. Tentu Anda sudah tahu tentang gestalt psychology karena ini bagian dari awal. Lalu, apa sih primary visual cortex? Lalu ini berkaitan dengan teori. Teori yang menyatakan feature analysis teori itu seperti apa? The recognition by component theory itu seperti apa? Viewer center approach itu seperti apa? Jadi lingkup, term, atau kata-kata yang harus Anda pahami dalam cognition ini, kita coba bahas di depan sehingga Anda sambil melihat video ini, Anda bisa melihat bagian-bagian mana yang penting dari informasi yang saya sampaikan. Visual system. Bagaimana sebenarnya sistem visual? Kita tahu bahwa proses ini sangat cepat, kita kadang-kadang tidak menyadari apa yang terjadi dalam proses kita melihat, tetapi dalam kognisi ini kita akan mencoba membahas visual system di dalam diri seseorang. Kita melihat sebuah objek, anggaplah seperti ini. Ini es krim. Nah, untuk mengidentifikasi ini es krim, itu sangat cepat sekali. Bahkan mungkin hanya dalam milisecond kita bisa mempersepsi ini es krim, di depan saya ada tas, di depan saya ada whiteboard, dan seperti itu sangat cepat. Apa yang ada di lingkungan disebut dengan distal stimulus. Jadi semua objek yang ada di lingkungan itu berkaitan dengan distal. Ada dan terlihat di dalam diri kita. Setiap stimulus visual maka akan masuk ke dalam mata kita. Ini adalah objek pertama reseptor di dalam proses melihat. Disebut dengan proximal stimulus, yaitu ketika stimulus distal itu masuk ke dalam
mata kita itu menjadi proksimal, sesuatu yang ada di dalam pikiran kita, ada di dalam bagian dari tubuh kita. Kita tidak sadar memang, tapi ini dinamakan dengan proximal stimulus, yaitu suatu informasi visual yang tercatat dalam reseptor retina. Sangat cepat, bukan apa yang kita lihat, sampai kita tidak menyadari bahwa itu ada di dalam retina. Apa yang terjadi ketika objek itu masuk ke dalam retina, itu ada bagian di dalam otak kita disebut dengan primary visual cortex, itu bagian ada di belakang, occipital lobe, Anda sudah mempelajari pastinya, dia berfungsi sebagai melihat. Jadi meresep, mengolah informasi dalam bentuk visual sensori. Nah, disebut dengan nantinya muncul dengan iconic memory. Iconic memory adalah ketika objeknya hilang, visualisasinya tetap ada. Sebagai contoh, ketika Anda melihat teman Anda sedang berjalan, lalu dia menghilang, di hadapan Anda tetap bisa melihat bahwa ada sesuatu di dalam, ada teman Anda itu. Nah, itu disebut dengan iconic memory atau visual sensory memory. Sehingga dalam sistemnya, bagian belakang kita, primary visual cortex, ini bagian yang penting dalam proses melihat. Sehingga kadang-kadang ada pembicaraan umum di masyarakat, hati-hati kalau kita menepuk bagian belakang, karena itu bagian otak yang paling penting untuk penglihatan. Nah, bagian otak di bagian occipital lobe ini, itu yang bagian penting yang pertama adalah primary visual cortex yang tadi saya jelaskan. Di situ adalah tempat di mana visual system, di mana informasi yang masuk ke dalam proksimal, yaitu dalam retina, itu diolah dalam primary visual cortex, sehingga muncullah pemaknaan apa yang Anda lihat kemudian. Jadi dua bagian ini harus dilihat. Yang kedua, nanti kita akan bahas adalah inferotemporal cortex. Nah, sebagai contoh lain, ketika kita melihat bentuk ini, apa yang Anda lihat sebenarnya? Seketika Anda melihat bahwa ini adalah sebuah apel. Kita tidak perlu detail apa yang ada, warnanya apa, tapi dengan hanya lihat, maka visual cortex kita bisa, primary cortex kita bisa mengidentifikasi bahwa itu apel. Jadi, apa yang di dalam gambar komputer Anda itu adalah distal, masuk ke dalam proksimal kita, lalu masuk secara cepat juga ke dalam visual cortex kita, maka diidentifikasi sebagai apel. Bagaimana ini bisa terjadi? Yang terjadi disebut dengan organization in visual perception. Jadi tadi sistemnya, bagaimana itu diorganisasikan, Anda melihat ini, beberapa dari mahasiswa pasti, "Oh, ini apa nih?" Tapi seketika Anda bisa melihat, ini adalah kupu-kupu. Tanpa melihat detail apa yang ada lagi. Kalau Anda lihat detail, oh ini kacang ijo. Oh di kacang ijo nanti ada kacang-kacang yang warna putih juga. Itu Anda lihat. Nah, ini yang disebut dengan gestalt psikologi atau gestalt psikologi, di mana gestalt psikologi menyatakan bahwa ketika kita mempersepsi sesuatu, kita melihat sesuatu dalam bentuk holistik, tidak sebagai part-part. Sama dengan ketika Anda melihat seseorang, itu adalah orang, teman Anda tidak melihat ini hidungnya seperti ini, matanya seperti ini, tapi Anda langsung melihat bahwa itu adalah teman Anda dengan holistiknya. Gestalt psikologi lah yang menjelaskan bahwa segala sesuatu yang Anda persepsikan itu dilihat secara holistik. Karena proses ini di organisasinya, kadang-kadang Anda tidak berpikir sama sekali. Ini terjadi secara otomatis dengan melihat pattern yang ada. Misalnya kupu-kupu, oh bentuknya ada kanan, kiri, simetris, itu langsung Anda mengidentifikasikan kupu-kupu. Kadang-kadang tetapi dalam visual system atau organisasi visual system, Anda sudah mempelajari ada yang disebut dengan ambiguous figure-ground relationship. Di dalam setiap kita melihat, maka kita akan menegakkan mana yang menjadi figur atau karakter utama, lalu yang kedua adalah mana yang menjadi ground atau yang di latar belakanginya. Ketika Anda melihat seperti ini, maka Anda bisa melihat, oh ini ada 3 ekor burung yang lagi terbang, ada 2 anaknya, dan pohon. Maka Anda menjadikan figur itu bagian yang tadi saya sebutkan, sedang ground adalah yang bagian pink di belakangnya atau eee, bagian ya yang pink lah, semu-semu pink seperti itu. Tapi ketika Anda menjadikan figurnya adalah yang warna tadi,
maka dan yang lainnya menjadi ground, maka Anda akan melihat ini, wajah seorang wanita. Itulah yang disebut dengan ambiguous figure-ground relationship. Di mana secara otomatis kita merubah untuk menentukan mana yang menjadi figur dan mana yang menjadi ground. Itulah yang disebut dengan ambiguous. Dan ini sering terjadi di dalam kehidupan nyata sekalipun. Ketika kita melihat suatu permasalahan, kita akan mencoba di mana ini ditegakkan, sehingga terkadang dalam indigenous psychology, Anda tahu indigenous psychology atau psikologi ulayat, ketika kita melihat seseorang dalam suatu konteks, maka kita harus tegakkan dulu konteksnya di mana, karena itu bisa tidak bermakna sama untuk keseluruhan kesimpulan. Mengapa bisa terjadi figure and ground? Nah, ini adalah bagian yang pertama yang harus cari oleh Anda, apa yang terjadi pada sistem kognitif kita sehingga terjadi proses figure dan ground. Apakah yang bermasalah di proksimalkah? Apakah visual cortex kita berperan secara dinamis? Atau seperti apa? Silakan Anda bisa cari jawabannya di buku Cognition. Nah, lebih lagi, selain figure and ground, ada yang disebut dengan illusory contour. Disebut dengan ilusi karena memang tidak ada sebenarnya di gambar. Seperti Anda melihat gambar ini. Anda melihat bolakah? Ada bola yang mempunyai duri-duri? Padahal kalau Anda lihat lagi secara langsung, fokus, ini tidak ada bola sama sekali, tidak ada yang garis penghubung di sini. Inilah yang disebut ilusi atau subjektif kontur. Ini sangat mempengaruhi kita dalam melihat sesuatu. Ilusi itu terjadi. Ketika Anda melihat suatu permasalahan, kadang-kadang ada ilusi, sesuatu yang kita bangun. Jadi kognitif ini tidak hanya membahas dalam segi konkret, tapi segi suatu permasalahan. Ketika Anda berdiskusi dengan teman Anda, ada masalah di dalam suatu organisasi, sebenarnya Anda membuat ilusi kontur, membuat ilusi apa yang dalam pikiran Anda, yang sebenarnya secara data tidak ada. Gitu. Ini adalah ilusi kontur. Nah, sekarang bagaimana teori-teori yang menjelaskan tentang visual itu, bagaimana kita memvisualisasikan, mempersepsikan sesuatu secara visual. Ada 3 yang dibahas di akhir, tapi kita bahas yang kedua dulu, yang disebut dengan feature analysis theory dan the recognition by component theory. Jadi ada teori yang menyatakan feature-feature analisis, feature-feature dalam objek tersebut kita coba analisis, tapi ada juga merekognosi berdasarkan komponen. Bukannya feature sama komponen itu sama. Nah, mari kita lihat bentuknya. Kalau Anda melihat contoh ini, ada bentuk dasar 1 sampai 5 seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Bentuk dasar ini melihat ketika kita melihat objek, maka kita mengambil komponen-komponen yang di dalam objek itu. Oh, ini sama dengan komponen nomor 5, ini komponen nomor 1, ini komponen nomor 3. Maka dengan kata lain, bahwa ketika kita melihat sesuatu, kita melihat sebagai komponennya. Komponen. Dan ini adalah teori penjelasan tentang yang kedua tadi, the recognition by component theory. Jadi ketika kita melihat objek, sebenarnya kita membandingkan objek-objek tersebut dengan komponen. Ketika kita melihat kursi, misalnya komponennya ada seperti itu, maka kita akan melihat kursi-kursi lain ketika ada kakinya 4, bisa diduduki, itu sebagai komponen. Nah, biasanya teori ini, recognition by component ini, menjelaskan objek-objek dalam bentuk 3 dimensi. Di mana setiap objek digambarkan dalam bentuk susunan 3 dimensi sederhana yang disebut dengan geon. Gitu ya. Ini teori yang mendasari bagaimana kita mempersepsikan objek. Yang kedua adalah feature analysis. Ketika kita melihat bahwa huruf B itu didasarkan pada garis lurus dan garis lengkung. Sama dengan D. Oh tidak, kalau D biasanya garis lengkungnya misalnya di atas untuk besar atau garis lengkungnya ada di belakang. Kalau Anda memperhatikan di bukunya, maka Anda bisa lihat bahwa feature dari sebuah tulisan itu hanya lengkung
lalu garis vertikal, garis horizontal, dan garis miring, diagonal. Maka dalam kognitif psikologi, maka ini ada lengkungan, ada bulatan, lengkungan dan lengkungan, seperti N dan sebagainya. Nah, itu adalah feature analysis di mana kita melihat visual stimulus dari sejumlah karakter atau komponen yang lebih kecil. Jadi ada komponen-komponen lebih kecil. Sama dong dengan tadi Geon dengan komponen. Ya, sama. Tapi bedanya, biasanya teori ini digunakan untuk melihat objek yang bersifat dua dimensi. Gitu. Dan lebih sederhananya ada laser. Atau viewer center approach. Viewer center approach adalah melihat sebuah objek ketika kita melihat bahwa kita menyimpan objek tersebut dalam tiga dimensi. Oleh sebab itu kita sangat mudah ketika kita melihat sesuatu dalam kondisi tidak pada biasanya, misalnya Anda melihat gelas yang bentuk lagi jatuh gitu, Anda bisa melihat bahwa itu adalah gelas karena view center approach. Kita tidak berdasar komponen lagi, tapi kita melihat sebagai suatu kesatuan dan kita bisa melihatnya dalam bentuk yang terbalik dan sebagainya. Anda bisa mengenali adik Anda misalnya atau ayah Anda, ibu Anda ketika dia sedang tidur, posisinya tidak lurus seperti Anda sehari-hari gitu. Atau bahkan dari belakang sekalipun bisa Anda kenali. Nah, ini objek yang pertama. Nah, ingat lagi konsep-konsep ini. Jika Anda masih ada yang terlewat, maka silakan Anda bisa melihat buku dan yang kedua Anda bisa melihat bagian dari apa yang tadi sudah dijelaskan di video ini. Anda bisa lihat seperti itu.